Oke, gimana kabarnya semua di tengah COVID ini? Eh, kan, kena COVID kan? Saya akan membahas mengenai PowerPoint. Sebelum kita ngebahas sana, di tengah pandemi COVID ini, semua perekonomian kita sedang resah gitu ya. Tapi ada satu peningkatan e-commerce di tengah malah di tengah pandemi COVID ini, e-commerce ini, ada yang tahu e-commerce nggak? Ada yang udah pernah dengar e-commerce? Ada yang tahu? Helena tahu e-commerce apa? Yang kayak Shopee sama Tokopedia gitu kan, Pak? Udah sering belanja kan di situ kan? Iya. Ya, di semua bidang industri banyak turun. Yang meningkat malah di bidang e-commerce. Jadi penjualan, karena semua penjualan itu banyak berubah. Teknik penjualan yang tadinya manual, sekarang semua beralih ke dunia digital. Ini sumbangsi e-commerce kita nih. Kelihatan ya semuanya ya, PowerPoint saya ya. Ini mengalami peningkatan. Ini juga saya juga ngobrol sama Pak Andreas, bahwa kalian sudah membuat satu produk yang kalian bisa nanti promosikan. Nah, salah satu strategi untuk pemasaran adalah video produk. Udah ada yang pernah lihat nggak video produk? Ads, kalian pasti udah banyak lihat dong di medsos, bener nggak? Siapa yang di sini udah mulai jualan? Siapa di sini? Ada nggak? Ada yang pernah jualan di sini di medsos? Nah, ini salah satu strategi pemasaran kita adalah menggunakan video produk. Dengan mempelajari PowerPoint ini, kita secara simpel, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kita bisa mengenal PowerPoint, kita bisa menggunakan PowerPoint, dan goalnya, intinya tujuan pembelajaran kita adalah setelah proses pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami, membuat, dan menggunakan program pengolah presentasi untuk membuat presentasi, video, dan tugas sekolah lainnya. Jadi kalian kadang-kadang kalau orang dengar PowerPoint, wah simple, gampang buatnya, tapi tidak sesimpel itu juga pemahamannya. Banyak yang bisa dihasilkan dengan baik menggunakan PowerPoint ini. Nah, ini hubungannya. Ini ada yang tahu siapa ini? Kevin, tahu siapa nih Kevin? Kevin Kurniawan? Ya Pak. Kamu kenal siapa orang ini? Pak Nadiem Makarim. Nah, Mas Menteri kita itu dia membicarakan konsep merdeka belajar. Sebenarnya pada intinya merdeka belajar itu artinya gini, kita belajar matematika itu bisa menghasilkan apa dari matematika itu? Kita belajar PowerPoint ini, kita bisa menghasilkan apa nih dengan PowerPoint ini? Jadi nggak banyak hal yang bisa kita hasilkan dengan menggunakan PowerPoint ini. Banyak anak-anak muda yang sukses, apalagi nanti di era kalian, lapangan pekerjaan itu bukan hanya sekedar standar yang ada di kantor. Sekarang udah tahu kan podcast udah jadi lapangan pekerjaan kan ya? YouTuber udah jadi lapangan pekerjaan kan? Bener nggak? Oke, jadi ya, Pak.
Nah, gitu. Kalau Frederico udah kenal sama saya ya. Di ekskul ya, Frederico. Jadi goalnya bukan hanya kita belajar PowerPoint buat apa, tapi PowerPoint itu kita gunakan untuk menghasilkan apa. Oke? Ini sedikit pelatihan tutorial. Ini saya juga kalau kalian lihat di GC kalian saya sudah masukkan. Kita tonton sebentar. Ini cara membuat slideshow effect yang baik banget. Kalian nanti bisa lihat tutorialnya. Ini insert object ya, kalian bisa masukkan shape-nya. Ini kalau biasa dengan Photoshop, nama tekniknya ini namanya masking. Ini bisa mempercantik presentasi dan video tutorial kalian. Sederhana membuatnya, tapi hasilnya sangat baik. Tidak perlu menggunakan Photoshop. Yang kalian butuhkan adalah coloring-nya. Bagus kan hasilnya kan? Bagus kan hasilnya? Bagus, Pak. Nah, ini buat sederhana menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan Photoshop. Kalau kalian yang sudah terbiasa menggunakan pengolah gambar atau menggunakan membuat gambar-gambar vektor, ini biasanya dinamakan tekniknya namanya masking. Jadi yang di ini, yang kotak-kotak ini, shape-nya ini sebagai untuk pembolongnya istilahnya ya, supaya ngintip gambar yang di belakangnya. Ini salah satu metodenya. Nah, sekarang saya akan menampilkan bagaimana caranya membuat video promosi menggunakan PowerPoint. Hello, ladies and gentlemen. How are you doing today? Ini dia ditampilkan ke medsos dia di Facebook. Using PowerPoint. Let's get started. Inspiration for today's video come from Kevin David, who is a true Facebook ad master. I have always wanted to learn more about Facebook advertising, so I have recently decided to join Kevin David's Facebook course. And you know, I can tell you one thing.
It is mind-blowing how much information and value he provides. So if you're interested in Facebook advertising as well, I definitely recommend to check out his free webinar right here. Link is in the video description. And now let's continue with the tutorial. So ladies and gentlemen, first of all, we should find out what kind of aspect ratio we should use for our video. So let's go to Facebook Business Manager and let's go to Creative Hub and let's find this beautiful green button, Create Mockup. Let's click on it and let's choose a single video. And here we should see the requirement for the aspect ratio of the video. And the recommended aspect Ini ratio is vertical aspek rasionya 4:5. yang diminta untuk ditampilkan. Kita harus mengikuti aspek rasionya dalam pembuatan video supaya gambar akan terlihat baik dalam mode ponsel juga. Click on slide size, custom slide size. Remember the aspect ratio is 4:5. So here for the height I input 50 centimeters, for the width. Ingat ya, 4:5 ya. 4:5 ya. And here we have 4:5. Yang dibuat ini dia berarti dia menggunakan dimensinya 40 kali 50 cm. Some pictures, and to do that, let's just go first to the slide master view. Let's find a slide layout which looks like completely blank. This one. Let's just make sure by selecting Ctrl-A, let's delete everything, and let's insert a full screen image placeholder. So just draw a image placeholder and drag it so it nicely covers the whole slide. Beautiful. Now we can exit from the slide master view. All right, let's select this layout that we just did. Now let's click on this image placeholder and let's, for example, insert a photo of a car. Ini insert image-nya yang kita butuhkan. For our some kind of sports car shop. Let's say we're selling sports car. Now let's duplicate this slide. Let's delete the picture and let's insert a different picture. So let's make 4 slides in total. And remember, you can always hit on crop and adjust the positioning of your photo. And when you're happy, click on crop again. So for the last slide, let's choose this image. And let's click on crop and move this photo a little bit to the right side. Beautiful. Ya, nanti image-nya akan dianimasikan bergerak. And if you'd like to find these beautiful pictures, just go to unsplash.com, type into the search bar something like sports car, and you will get a bunch of beautiful pictures. I'll put a link in the video description. So now let's select all of our slides, hit Ctrl-A, and in the transitions tab, set it to morph. So all of the slides will be using the morph transition. Now let's copy the picture from the second slide. And let's paste it on the first slide. Make sure that this picture touches the right edge of the first slide, something like this, okay? So this is the first slide. Now let's copy the photo from the first slide and let's paste it onto the second slide, okay? Let's make it sure that it's in the center. Let's activate the guides so that we better see where is the center. Ini guidelines-nya untuk garis bantu animasinya supaya dia bergerak tegak lurus ya. And this one is on the right. And on the second slide, this photo is in the center. And this photo is in the back and moved halfway to the left side. So morph transition is activated. And now let me demonstrate what kind of effect we have created. Skadoosh, ladies and gentlemen, parallaxed photo animation. Looks really beautiful. Udah ada yang tahu parallax nggak di sini? And now all that's left to do is to apply this same effect to the rest of the slides.
let's go to the Transitions tab, and let's set 1 second duration for the transitions, which means each slide will transition after 1 second. You can set any amount that you want. Ini pembuatan animasinya sederhana. Now let's go to File, Export, Create a Video, and here you can choose. Ini cara membuat videonya. Even 4K is possible, but let's stick to Dia membuat 1080. 1080. And here for the seconds spent on each slide, let's leave it at 0 seconds because PowerPoint will remember that we have set it to 1 second for each slide. So don't worry about it. Just leave it at 0 seconds. Choose your destination folder, give it a name, some awesome, beautiful name for your video. Click Save, and PowerPoint will do its magic. It will create MP4 file that you can use in Facebook and websites, or even upload to YouTube. So let's just check if our video looks okay. Everything seems to work fine. Some awesome. Cukup jelas ya pembuatan videonya. Ada pertanyaan? Nanti kalau mau bertanya boleh waktu mengerjakan tugas boleh kalian bertanya melalui chatnya ya ke saya. Nah, tambahan sedikit. Yang tidak ada saya udah cari tutorialnya tidak ketemu. Nah, biasanya yang jadi masalah buat kita, karena kita bukan orang seni, adalah masalah coloring, pewarnaan. Kalau tadi tutorial bagaimana cara masukin shape, itu udah banyak semua. Tinggal lihat lagi juga bisa. Masukin image, sudah bisa. Udah banyak tutorialnya juga di YouTube. Literaturnya juga sudah banyak. Kalau cara membuat animasinya tadi udah ada juga, kalian bisa ngikutin. Itu gampang banget. Dan kalian bisa bertanya sama saya menggunakan chat nanti. Nah, yang saya tidak temukan banyak cara penjelasan mengenai coloring. Kenapa dengan coloring? Kebanyakan kita ini bukan orang desain, jadi menentukan warna itu sering aneh-aneh. Saya dulu juga ngajar ekskul Photoshop. Kalau saya kasih tugas, anak-anak biasanya mereka atas nama seni gitu, warnanya hijau dicampur dengan kuning. Wah, itu udah hancur-hancur banget ya. Nah, saya pengen kalian dalam mendesain, memasukkan objek, mendesain sesuatu itu, baik video maupun presentasi, gunakan paduan warna yang baik. Untuk membantu kita menggunakan paduan warna yang baik, saya juga sudah masukkan ke dalam GC kalian, itu kalau kalian bisa lihat, adalah color palette. Cara penggunaannya seperti ini. Kalau dia di pengolah gambar yang lain, boleh sama-sama. Kalau mau iseng-iseng sekalian dicoba juga, ini color palette-nya, ini paduan warna yang cocok. Bisa dipilih. Jadi kita nggak masalah lagi milih, oh ya, gue bingung nih, warna ini gue padukan dengan warna apa. Nah, cuma dalam color palette ini yang disediakan adalah warna heksadesimal. Sedangkan PowerPoint, dia menerimanya warnanya menggunakan RGB. Nah, kalau kalian ya, kalian insert objek tadi. Misalnya kalian insert objek nih. Objek ini mau ganti warna nih. Kalian kan klik kanan, format picture, shape, nah fill-nya ini menggunakan more color. Cukup jelas semuanya nih ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Oke. Nah, karena yang disediakan oleh PowerPoint dia standarnya adalah red and blue. Nah, sedangkan warna yang disediakan color palette standar semuanya menggunakan heksadesimal. Nah, saya juga sudah masukkan converter untuk membantu kalian di GC kalian mengkonvert hexa color ke bentuk
Caranya kalian tinggal klik ini otomatis ke copy. Misalnya saya pengen warna ini nih, lalu kalian paste di sini, lalu convert. Oke, satu greennya 97, bluenya 96. Kalian tinggal masukkan di sini. 197, 196. Oke, warnanya. Ada pertanyaan di sini? As? As ya? Satu lagi bantuan, kalau kalian cari source segala macam, kalian repot-repot remove background. Satu lagi ini tambahan, kalian misalnya nih cari nih resource sudah banyak sekali di era kalian, nggak usah repot-repot lagi membuat objek. Ini gimana caranya ya membuat objek human atau mengambil gambar handphone, bagaimana caranya? Kalian tidak usah repot-repot lagi. Kalian cuma cari objeknya yang akan kalian masukkan ke dalam PowerPoint. Oke, sorry. Oke, misalnya begini nih ya. Lalu kalian download ini. Nah, kalian kan yang butuh cuman objek ini doang. Cara mudah remove background. Cara mudah remove backgroundnya, kalian cukup menggunakan, kalian tidak usah menggunakan Photoshop lagi. Ini misalnya kalian, sorry. Jadi misalnya kalian download, ya Pak, gimana nih caranya nih? Remove-nya. Nah, bantu kalian, saya juga udah masukkan nama linknya ini remove.bg. Ini membantu kalian tinggal masukkan saja, lalu kalian upload image-nya. Nah, dia secara otomatis dia akan meremove background-nya. Kalian tinggal download lagi. Oke, semuanya ya. Jelas. Dan satu lagi, Jelas, Pak. saya akan berikan contoh dari presentasi yang baik. Ini ingat namanya PowerPoint, sekali lagi yang ditampilkan adalah inti-intinya. Nah, ini contoh presentasi yang baik. Lihat ya semuanya ya. Beatrice, kelihatan nggak Beatrice? Ini contoh presentasi PowerPoint yang baik. Dari pewarnaan, dari objek, dari penempatan objek. Kalian juga kalau membuat presentasi atau video promosi, ingat sekali lagi, penempatan objek, pewarnaan, semua harus tepat. Ini contoh yang baik, memberi ide buat kalian. Kalau ada satu lagi, ini linknya juga saya kasih lihat untuk menginspirasi kalian.
Oke. Dan ini contoh PowerPoint yang buruk. Siapa yang sering membuat PowerPoint seperti ini? Ini jeleknya ada di mana nih? Nathan, lihat nggak? Nathan, Julison. Ya Pak, kelihatan. Are you there? Nah, Nathan. Nah, apa jeleknya di sini? Kau lihat. Jeleknya kenapa di sini? Warnanya nggak cocok sama background. Ya, dari coloring segala macam, pewarnaan, background semua tempat. Jadi kalau mau buat, ingat ya sekali kalau membuat presentasi, kalau membuat video tutorial atau membuat video promosi, semua artnya juga kita harus mainkan. Cukup jelas sampai sini? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dikasih tugas? Tugasnya sama ya, Pak Andreas juga tugasnya. Ini membuat latihan PowerPoint. Promosi sederhana dari video yang kalian buat, produk yang kalian buat. Lalu tugasnya ini kalian nanti upload di YouTube. Nggak usah lama-lama durasinya, nggak usah banyak-banyak. Ya, 1 menit atau di bawah 1 menit juga boleh. Jadi presentasinya juga tidak banyak-banyak. Kalian nanti upload linknya di GC yang sudah saya berikan. Ini untuk link latihannya dulu ya.